Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang kami cintai karena Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah kita bisa kembali hadir pada daurah kitab Al-Itqan pertemuannya keempat dan telah hadir bersama kita Al-Ustadz Al-Fadil Umar Hisham. Dan perlu untuk kami sampaikan, jika Bapak Ibu ya ikhwan dan akhwat ingin mengajukan pertanyaan, kiranya untuk menekan tombol raise hand ya, ada di Zoom itu ya. Nah, supaya Ustadz bisa memilih siapa yang mau beliau jawab pertanyaannya. Kemudian pastikan Bapak Ibu tidak mengaktifkan audio maupun video kecuali memang sesi pertanyaan atau Ustadz mengajukan pertanyaan. Sekian yang bisa kami sampaikan kepada Ustadz, kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para peserta yang saya hormati, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu lagi untuk melanjutkan materi kita, yaitu membahas kitab Al-Itqan karya Al-Ustadz Wawan Setiawan LC Hafizahullah Ta'ala, dan kita berdoa agar menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini adalah ilmu yang bermanfaat bagi kami pribadi dan juga Bapak Ibu semua. Allahumma alimna ma yanfa'una, ya Allah, ajarilah kami ilmu yang bermanfaat bagi kami. Wanfa'na bima 'allamtana, dan berilah kami manfaat dari apa yang telah kami pelajari. Waj'al a'malana khalisatan liwajhik, waj'al a'malana muwafiqatan li syar'ik, wa niyyatana khalisatan liwajhik. Dan semoga amal-amal kita sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan niat kita hanya mencari ridhonya Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan salah satu yang memotivasi kita untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fadilah atau keutamaan mempelajari ilmu ini yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah
sebuah hadis yang sangat masyhur, yaitu khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Dan perawi dari hadis ini yaitu Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu taala termotivasi dengan hadis ini sehingga beliau bersabar untuk duduk mengajarkan Al-Qur'an dari semenjak Khalifah Utsman radhiyallahu anhu, zaman Khalifah Utsman hingga pemerintahan Hajjaj bin Yusuf. Dan ini adalah waktu berpuluh-puluh tahun. Dan sebagaimana beliau juga bersabar, hendaknya kita juga bisa bersabar untuk mempelajari Al-Quran, baik dari sisi bacaannya atau dari sisi maknanya, menghafalkannya, mengajarkannya, dan seterusnya. Agar kita termasuk dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Baik, kita masuk ke materi. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan tahap pertama dari kitab Al-Itqan. Kemudian kita lanjut ke tahap kedua, yaitu mempelajari sifat huruf. Jadi ini menunjukkan betapa detailnya para ulama dalam mengajarkan ilmu ini, menjaga agar bacaan Al-Quran selalu sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar, tidak terpengaruh dengan logat-logat pembacanya, baik itu orang Arab atau non-Arab. Karena sedikit banyak tentu saja logat kita, bahasa kita, pengucapan kita dalam huruf-huruf bahasa yang kita gunakan sehari-hari itu akan mempengaruhi. Oleh karena itu mereka memberikan sifat yang detail, baik dari sisi organ pengucapannya yang telah kita pelajari bersama. Kemudian mereka menambahkan lagi dengan sifat. Apa itu sifat yang dimaksud di sini? Sifat yang dimaksud dari sifat-sifat huruf ini adalah sesuatu tata cara pengucapan yang muncul ketika mengucapkan huruf tersebut. Jadi ketika mengucapkan huruf ada tata cara khusus yang hendaknya diperhatikan agar huruf itu terucap dengan sempurna, dengan baik. Jadi ringkasnya tata cara pengucapan huruf. Tata cara khusus dalam pengucapan huruf. Ini yang kita maksud dengan sifat. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala membawakan sekaligus dalam pembahasan sifat ini, yaitu tata cara membaca huruf yang disambung menjadi satu kalimat. Tayyib. Insya Allah nanti akan dikirim PDF-nya. Jadi dalam mengucapkan huruf yang tergabung dalam satu kalimat hendaknya dibaca langsung. Jadi tidak terpotong-potong. Jadi ahada langsung, bukan ahada. Baik, di antara para peserta di sini, kalau berkenan ada tidak yang
benar-benar dari awal belajar. Jadi belum pernah bisa membaca Al-Quran. Ada apa enggak? Jadi bagi yang belum pernah bisa membaca Al-Quran atau masih benar-benar awal belajar, maka ini perlu diperhatikan, yaitu ketika hurufnya bersambung, maka tidak boleh diputus-putus. Biasanya diputus-putus ketika sambil mikir ya. Ini huruf apa ini? Akhirnya diputus. Jadi harus disambung gitu ya. Ahada, hasada, dan seterusnya. Wajada, kataba, dan berkaitan dengan ini juga ada satu catatan, yaitu ketika huruf itu berharokat, maka tempo pengucapannya sama. Jadi kita membaca wa, kecepatannya sama membaca jim atau ja dan juga da. Wajada, bukan wajada. Jadi tidak ada yang terlalu cepat. Misalnya wawunya cepat, maka jimnya juga cepat, dalnya juga cepat dalam kalimat wajada. Dan ini menyesuaikan dengan tempo bacaan yang kita gunakan. Jika kita membaca dengan cepat, misalnya dalam hal murojaah hafalan, atau dalam hal salat malam, atau dalam hal mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan misalnya, yang kita membaca dengan cepat dan tentu saja dengan tetap menjaga hukum-hukum tajwid, maka kita membacanya lebih cepat. Wajada, kataba, akan tetapi jangan sampai misalnya yang awal cepat, misalnya yang awal lambat, kemudian di tengah-tengah agak cepat sedikit seret gitu. Ini dinamakan ikhtilas, yaitu tidak menyamakan ritme bacaan. Sebaliknya juga jangan sampai salah satunya panjang, padahal sama-sama pendek. Misalnya wajada, gitu ya, wajada dan seterusnya. Jadi harus tetap sama. Baik, ini contoh dari huruf bersambung yang kasroh dan juga huruf bersambung yang dhammah. Baik, kita masuk ke pembahasan inti dari sifat, yaitu sifat hamas dan jahar. Dan di sini para penulis hafizahullah ta'ala menggabung pembahasan antara dua sifat yang berlawanan. Jadi ada dua sifat, masing-masing memiliki lawan. Jadi ada berapa sifat jadinya? 4 ya. Dua sifat masing-masing punya lawan. Yang satu lemah, yang satu kuat. Jadi ada 4 sifat. Sifat pertama adalah sifat syiddah. Syiddah, di sini beliau beri penjelasan singkat, yaitu tertahannya suara. Syiddah adalah tertahannya suara. Dan ini sifat yang kuat. Ketika udara atau suara tertahan sempurna ketika mengucapkannya, maka itu adalah termasuk sifat yang kuat. Lawannya rokhawah. Insya Allah akan kita bahas di halaman selanjutnya. Jadi kita di sini sekali lagi mohon fokusnya ya para peserta. Jadi ada dua sifat yang
masing-masing sifat punya lawannya masing-masing. Syiddah dan jahar. Syiddah lawannya rokhawah, jahar lawannya hamas. Hamas ada di bawah nanti. Jadi syiddah adalah tertahannya suara. Gimana maksudnya tertahan? Jadi ketika kita mengucapkan huruf hamzah misalnya, yang itu adalah punya sifat syiddah. Sebagaimana ini di contohnya dikasih warna merah ya. Itu adalah huruf yang dibahas. Ketika kita membacanya, suara tertahan sempurna. Ta'tiyahum. Ta'tiyahum. Ya. Wabi'sa. Yu'dhanu. Benar-benar berhenti suara. Dan juga ada sifat jahar, yaitu tertahannya udara. Jadi suara dan udara tertahan. Apa bedanya suara sama udara? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin barangkali di antara para peserta. Apa bedanya tertahannya suara dan tertahannya udara? Gitu. Tafadhol. Yang berkenan. Ya, tafadhol. Kan kalau untuk suara itu tembal tipisnya Ustaz. Kalau untuk apa kan sebetulnya? Ya, bedanya tertahannya suara dan tertahannya udara. Jadi ada duanya, suara sama udara. Belum hafal Ustaz, apa yang satunya? Satunya tahunya cuma tembal sama tipis. Ustaz. Iya, ya. Ya, jazakumullah khairan. Jadi di sini ada dua pembahasan gitu ya. Pertama suara, yang kedua udara. Suara ini berkaitan dengan sifat syiddah dan udara berkaitan dengan sifat jahar. Jahar itu artinya jelas. Syiddah artinya kuat. Nah, kebalikannya syiddah adalah rokhawah yang berarti lunak dan udara ya dan suara mengalir. Adapun jahar adalah lawannya hamas yang itu udara mengalir. Baik. Jadi suara berkaitan dengan syiddah dan lawannya rokhawah. Jahar berkaitan dengan udara yang atau nafas udara atau nafas ya. Itu lawannya adalah hamas. Hamas sekali lagi syiddah dan rokhawah berkaitan dengan suara. Jahar dan hamas berkaitan dengan nafas atau udara. Nah, contohnya ketika mengucapkan huruf hamzah, maka suara terputus, udara juga, nafas juga terhenti. Dan itu ketika sangat jelas ketika dia sukun. Ta'tiyahum. Ta'tiyahum. Ya. Benar-benar terputus suaranya dan udaranya. Berbeda dengan yang bawah. Di sini ada syiddah dan hams. Suaranya tertahan, kemudian setelah tertahan ada aliran udara. Jadi dia syiddah dan hams. Contohnya adalah huruf kaf. Zik, rok. Zik, rok. Jadi setelah tertahan, zik, tertahan. Zik, kemudian ada udara yang keluar. Zik, zik,
zik, ahlaktu, nah, akraman, akfarah. Jadi setelah tertahan kemudian mengalir. Ini ada dua huruf yaitu kaf dan huruf ta, yaitu huruf-huruf yang syiddah tertahan suaranya, dan hamas yaitu setelah tertahan ada udara atau nafas yang mengalir. Nah, ini yang membedakan antara kaf kita dengan kaf Arab ya dalam membaca Al-Quran. Ka kita itu tidak ada hembusan nafasnya yang sangat jelas seperti ketika mengucapkan kaf di huruf Arab. Nah, maka oleh karena itu kita harus memberikannya hamesnya, yaitu aliran udaranya. Baik. Baik. Adapun huruf-huruf mana yang syiddah, mana yang rokhawah, mungkin bisa saya tambahkan di sini di lewat obrolan. Lewat obrolan, huruf hamas yaitu huruf-huruf yang kita mulai dari sifat pertama, beliau memulai dari sifat syiddah, yaitu yang kuat. Ada 8 huruf. Syiddah ada 8 huruf, yaitu ajid, qatin, bakat. Kemudian lawannya syiddah ada rokhawah, yang itu adalah huruf-huruf hijaiyah selain dari 8 tadi, dan selain dari huruf-huruf yang tengah-tengah antara syiddah dan rokhawah, yang akan juga kita berikan di lewat obrolan. Mungkin bisa dicatat atau di copy untuk sebagai catatan ya, agar bisa membedakan mana huruf yang sifatnya syiddah atau sifatnya rokhawah, dan juga tengah-tengahnya ada sifat bainiyah yang ada 5 huruf. Kemudian ini tadi yang berkaitan dengan suara ya, antara syiddah, rokhawah, dan bainiyah, berkaitan dengan suara. Jadi syiddah suara tertahan, rokhawah suara mengalir, bainiyah tengah-tengah antara keduanya. Jadi sebagian di buku tajwid ada yang menamakannya dengan tawassut. Adapun di sini Ustadz Wawan Setiawan hafizahullah taala lebih menggunakan istilah bainiyah karena beliau merujuk ke matan Muqaddimah Al-Jazariyah, yang di situ Al-Imam Ibnul Jazari menyebutkan wa baina rikhwin wasyadidi lin Umar. Beliau menggunakan kalimat baina. Jadi bainiyah, antara mengalir deras suara, mengalir tanpa ada hambatan, dan antara tertahan dengan kuat. Syiddah tertahan dengan kuat. Contohnya tadi, ta'tihim. Ketika sukun terdengar jelas, suara tertahan. Adapun ketika rokhawah, misalnya huruf sin, contohnya as mengalir. Dan juga contoh lain, huruf kha, huruf dzal, jadi suara mengalir. Bainiyah antara keduanya. Jadi tidak selos ya,
atau selepas huruf rokhawah dan juga tidak berhenti total. Jadi tengah-tengah. Al, an. Jadi bukan berarti al-alamin hilang. Nggak terdengar nunnya. Jadi kita kasih tempo sedikit untuk mengucapkan sifat bainiyahnya. Tengah-tengah antara mengalir dengan lepas dan antara terhenti total. Jadi al-alamin. Ya, sedikit mengalir. Berbeda dengan huruf, misalnya an-nas itu sin, los, agak panjang, lebih panjang daripada nun tadi. Ain misalnya, na'budu, na'budu. Jadi ada sedikit memanjang sedikit pengucapannya huruf ain. Ya. Baik. Kemudian ini tadi tentang sifat syiddah, rokhawah, dan juga antara keduanya yaitu bainiyah. Sekali lagi kita ulang, syiddah adalah tertahannya suara. Dan ini sangat jelas ketika mengucapkan huruf tersebut dalam keadaan sukun. Ta'tiyahum wa bi'sa. Kemudian rokhawah mengalirnya suara. Kemudian bainiyah antara keduanya. Baik. Ini ada pertanyaan. Ada yang mengatakan bahwa sifat rokhawah dibaca dalam tempo 2 harokat. Wallahu alam, Ana belum pernah mendengar penjelasan tentang penentuan sampai 2 harokatnya. Yang jelas, rokhawah akan lebih panjang daripada huruf-huruf bainiyah dan tentu saja dari huruf-huruf syiddah. Dia paling panjang. Jadi intinya lebih panjang dari yang lain, daripada huruf syiddah dan juga huruf bainiyah. Demikian Ustaz Yahya. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjut ke yang berkaitan dengan udara atau nafas. Jadi bisa nggak sih kita mengalirkan suara tanpa udara? Bisa nggak? Suara tanpa udara. Nggak bisa ya? Mungkin bisa, tapi hanya sedikit. Pasti ada sedikit udara yang keluar. Tapi tidak sederas ketika huruf-huruf tersebut bersifat hames. Hames atau bahasa Arabnya diambil dari kata al-khofa, yaitu samar-samar. Karena derasnya udara, maka huruf tersebut menjadi samar pengucapannya. Tidak terlalu jelas di pendengaran para pendengar. Baik. Kita sebutkan di sini huruf-huruf hams, yaitu ada 10 huruf yang terkumpul dalam kata fahat tahu syakhsun sakat. Lawannya dari hamas ada sifat jahar. Jahar ini jelas. Artinya adalah jelas, dibaca dengan jelas. Karena udara tidak mengalir dengan deras. Maka suaranya menjadi lebih jelas. Gitu ya. Kita contohkan misalnya membaca huruf H. Karena udara
mengalir dengan deras, maka suara H samar-samar. Maka oleh karena itu kita butuh udara yang lebih banyak untuk menjelaskan suaranya agar terucap dengan jelas. Berbeda dengan contohnya kita membaca huruf jahar yang terkumpul dalam kalimat azuma waznu qari'in zi ghaddin jadda talab. Ini adalah huruf-huruf jahar. Contohnya kita membaca huruf zai, az, tanpa mengalirkan udara yang kuat, sekuat ketika mengucapkan hamas, sudah jelas suaranya. Az, ai. Jadi terasa bahwasannya udara itu mengalir lebih sedikit daripada ketika mengucapkan huruf-huruf hams. Ya. Bukan berarti tidak ada suara yang mengalir, tertahan total. Tetap ada tetap ada udara yang mengalir, akan tetapi tidak sebanyak huruf-huruf hams. Huruf-huruf hams. Jadi ini tadi berkaitan dengan udara. Udara atau nafas, gitu ya. Jadi bisa diingat-ingat perbedaan antara 5 sifat ini. 3 yang atas berkaitan dengan suara, kemudian 2 yang bawah berkaitan dengan udara. Baik, kita kembali ke kitab Al-Itqan. Ya. Kita praktekkan yang telah kita beri pendahuluan tadi. Jadi sekarang ada huruf yang dia syiddah dan jahar. Tertahan udara, tertahan nafas juga. Ta'tiyahum. Yu'dhanu. Kemudian ada juga dia termasuk huruf syiddah, ajid, qatim, bakat. Jadi termasuk kaf. Akan tetapi dia juga masuk dalam fahat tahu syakhsun sakat, termasuk huruf hamas. Maka tertahan dulu suaranya, kemudian setelah tertahan baru terhembus udaranya. Dik, rok, ak, roman, dan seterusnya. Kemudian di sini ada contoh bacaan rokhawah dan jahar. Rokhawah yang atas tadi berkaitan dengan suara. Nah, suaranya mengalir. Jahar, udaranya tertahan. Atau nafasnya tertahan. Sekali lagi bukan berarti tertahan total. Jadi nggak keluar suara sama sekali kalau tertahan total. Jadi kita nggak bisa mengeluarkan suara tanpa udara yang mengalir. Akan tetapi sangat sedikit. Tidak seperti yang huruf-huruf hamas yang akan kita baca di bawah di halaman ini. Jadi biizni wizrak farawta. Jadi udara tertahan, nafas tertahan dan hanya mengalir sedikit. Al-afu yulhiru, akan tetapi mengalir suaranya. Enggak seperti ketika tadi hamzah tadi. Ta'tiyahum, benar-benar berhenti udara dan suara. Ini udara ngalir, nafas ngalir, akan tetapi suaranya ini nafasnya tertahan, akan tetapi suaranya mengalir, tidak berhenti. Ya. Uzlifat au tasya dan seterusnya. Kemudian ini yang paling ringan, yaitu dengan mengalirnya suara dan mengalirnya nafas. Dia rokhawah mengalirnya suara, dan juga hamas, mengalirnya udara, sama-sama mengalir.
yuwaswisu, nasru, rihlata, yahsabu. Jadi udara mengalir deras, suara juga mengalir. Nah, ada nggak yang udaranya gimana? Udaranya tertahan, akan tetapi dia suaranya ngalir. Ada nggak? Ada ya, itu yang di atas tadi. Bi'izni, jahar, tertahan suara, tertahan udara. Jadi perlu diingat, bukan berarti udaranya tertahan total. Akan tetapi mengalirnya sedikit. Bi'izni, wizrok, dan seterusnya. Tentu saja suara mengalir. Jika kita pegang pita suara di sini, dia ada getaran. Bi'izni, bi'izni. Berbeda dengan sin yang hamas. Yuwas as, tidak ada getaran di pita suara karena suara itu, karena hamas itu mengalirnya udara dan mengalirnya suara. Jadi ketika hamas, maka ketika mengucapkan hanya sekedar nafas yang mengalir, maka pita suara tidak bergetar. Yuwaswisu, nasru, akhrajat, dan seterusnya. Nashrah berbeda dengan uzlifat, nabrata, dan seterusnya. Tentu saja ini perlu diulang-ulang agar mungkin dalam memahami istilah-istilah ini yang berkaitan dengan udara ataupun yang berkaitan dengan suara, maka perlu diteliti dan diulang-ulang agar bisa membedakan antara keduanya dan bisa mengucapkan dengan baik. Kemudian ada sifat bainiyah yang tadi telah kita singgung juga, yang terkumpul dalam 5 huruf, yaitu lin Umar. Dia mengalirnya sedikit suara. Jadi tidak al panjangan al. Jadi bukan alhamdu langsung. Jadi alhamdu al-alamin, rabbil alamin. Nunnya juga ada. Tanharu, ya. A'lamu, a'budu. Ini yang rawan biasanya ain. Biasanya jika tidak diperhatikan langsung terpotong, disamakan dengan hamzah. Misalnya a'budu. Jadi kurang sifat bainiyah, atau dalam istilah lain ada yang mengistilahkan tawassut. Dan intinya sama, yaitu bacaan antara rokhawah dan syiddah, yang berarti mengalirnya sedikit suara. Baik, mungkin itu yang bisa kami jelaskan dari 5 sifat pertama dalam pembahasan sifat huruf. Yang pertama ada syiddah, yang berarti tertahannya suara. Kemudian lawannya rokhawah, mengalirnya suara. Kemudian antara keduanya ada bainiyah, yaitu mengalirnya sedikit suara. Kemudian ada yang berkaitan dengan nafas, yaitu hamas, yang berarti mengalirnya udara atau nafas. Lawannya ada jahar, yang berarti tertahannya udara. Dan tertahan di sini bukan berarti tertahan total, akan tetapi ada sedikit yang mengalir, tidak sederas ketika huruf-huruf hams. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, tafadhol, tentang 5 huruf, tentang 5 sifat ini.
Tafadhol Ustadz Haryono. Bismillah, Ustadz, yang terkait dengan sifat bainiyah tadi, kalau yang hamzah ketemu dengan ain sukun itu hamzahnya dibacanya jelas gitu, misalnya kayak a'budu atau a'budu. Syukran, Ustadz. Baik, jazakumullah khair. Saya ulangi pertanyaannya, ketika hamzah berharokat ya, bertemu dengan sifat Ain bainiyah sukun. ain sukun. Contohnya a'budu. Apakah hamzahnya dibaca dengan jelas atau ikut bainiyah gitu, Bapak Haryana ya? Betul, Atau, Ustadz. ya. Maka hamzahnya tetap dibaca jelas. Jadi setiap huruf memiliki sifatnya masing-masing sehingga kita tidak membuatnya terpengaruh dengan huruf sekitarnya. Huruf hamzah syiddah akan kita rasakan ketika mengucapkan huruf hamzah, baik itu sukun ataupun berharokat. Dalam hal ini, contohnya dalam berharokat. Ketika kita memulai huruf hamzah ini, ketika belum mengucapkan harokatnya, kita mulai dengan apa? Dengan menutup pita suara, tertutup rapat. Tidak ada suara mengalir, tidak ada udara mengalir. Baru kemudian kita membukanya ketika mengucapkan harokatnya. A. Sebelum membuka bibir atau sesaat sebelum membuka bibir mengucapkan harokat, kita memulai dengan apa? Dengan tertutup rapat, syiddah. Kemudian kita masuk ke huruf ain yang sukun, yang itu memiliki sifat bainiyah. Kita tidak perlu mengucapkan harokatnya, karena memang sukun. Sukun adalah tidak adanya harokat. Jadi, a'budu, a'budu, a'budu. Dan hati-hati jangan sampai menjadi qalqalah. A'budu, a'budu. Maka terpantul atau menjadi bergetar. Ini tentu saja tidak tepat. Kemudian ada dari Ustaz Budi, cara untuk menghafalkan kriteria sifat huruf hijaiyah. Jadi caranya adalah yang mudah, yaitu menghafalkan huruf yang sedikit. Misalnya yang berlawanan ini ya, hamzah lawannya jahar. Maka dihafalkan sifat-sifat hamzahnya, ada 10 aja. Fahathahu syakhsun sakat. Jadi 10 ini adalah huruf hamzah yang itu udaranya mengalir dengan deras. Lainnya hamzah dari 29 berarti sisa berapa? Sisa 19 ya. Maka itulah huruf-huruf jahar. Demikian juga dengan syiddah yang itu 8 dan ada bainiyah yang itu 5 tambah 8 13, sisanya adalah huruf-huruf rokhawah. Jadi syiddah udaranya tertahan, syiddah suaranya tertahan, dan bainiyah suaranya mengalir sedikit, sisanya rokhawah. Rokhawah suaranya mengalir. Taib. Sekali lagi mungkin ini butuh murojaah dan untuk membedakan antara mana huruf-huruf yang tertahan suaranya atau mengalir suaranya, mana huruf-huruf yang tertahan nafas ketika mengucapkannya, baik sedikit, tentu saja ada yang mengalir sedikit, akan tetapi kebanyakannya tertahan. Itulah huruf-huruf jahar.
Kemudian mana huruf-huruf yang nafasnya mengalir dengan deras, yaitu huruf-huruf hams. Baik, mungkin kita lanjutkan ke sifat selanjutnya, yaitu sifat istifal. Istifal adalah tidak naiknya suara ke langit-langit. Jadi suara tidak naik, langsung terucap keluar. Lawannya adalah sifat isti'la. Akan kita bahas setelahnya. Isti'la adalah naiknya suara ke langit-langit. Dan ini yang menjadikan tafkhim, suaranya jadi tebal. Apa saja huruf isti'la dan istifal? Di sini kita tulis lewat obrolan. Huruf-huruf isti'la ini yang sedikit, ada 7, bisa dihafalkan ya, ada 7. Huruf-huruf isti'la terkumpul dalam kalimat hussa, dhawtin, fil. Semuanya tebal. Maksudnya tebal, suara naik ke langit-langit atas. Jadi tidak langsung lepas seperti huruf-huruf istifal. Huruf istifal adalah sisa dari 29 huruf yang tidak termasuk huruf isti'la. Jadi 29 kurangi 7 ya. Ada berapa? 22 ya. Yang terkumpul dalam kalimat sabata izzu man yujawwidu hurufahu idsalla syak. Jadi ketika kita mengucapkan huruf kha, so, bo, ro, ko, ko, wo, suara tidak langsung lepas keluar. Jadi naik ke langit-langit atas, ke istilahnya kubbatul hanak. Apa itu kubbatul hanak? Kubah atau cekungan langit-langit mulut. Jadi naik ke atas. Dan itu menyebabkan menggema. Sodas saut. Dalam sebagian istilah diistilahkan dengan gema, yaitu suaranya itu tertahan dan menggema di langit-langit mulut. Jadi tidak langsung lepas gitu ya. Kho, so, bo, ro, ko, to, ko, lo, dan seterusnya. Li, dan seterusnya. Kemudian termasuk dalam pembahasan ini yang berkaitan juga, dan beliau penulis hafizahullah ta'ala menjadikannya satu pembahasan, adalah sifat itbaq dan infitah. Itbaq dan infitah. Jadi ini ada 4 sifat. Yang 2 pertama adalah isti'la dan istifal. Kemudian ada itbaq dan infitah. Isti'la telah kita jelaskan, yaitu naiknya suara ke langit-langit atas. Caranya adalah dengan menaikkan pangkal lidah, dan ya suara itu diangkat ke langit-langit atas, tidak langsung keluar. Contohnya ko, bukan ka. Ketika ka langsung keluar, langsung los gitu ya, terlepas. Berbeda dengan ko. Jadi bukan sekedar o ya, jadi lidahnya mencekung gini karena pangkal lidah naik, jadi bentuknya cekung. Nah, dan suara terdengar berat, menggema di langit-langit atas.
ko. Kemudian lawannya adalah istifal, yaitu tidak naiknya suara ke langit-langit. Itu tadi dua sifat pertama. Isti'la yang itu lawannya adalah istifal. Kemudian ada dua sifat selanjutnya yang masih berkaitan dan dijadikan satu pembahasan oleh penulis hafizahullah ta'ala, yaitu infitah dan idbaq. Infitah yaitu tidak terkumpulnya suara antara lidah dan langit-langit. Langit-langit mulut. Jadi suara itu sudah naik dari sebagian dari huruf-huruf ini yang ada di contoh atas, isti'la dan infitah. Suaranya sudah naik ke langit-langit atas. Dia tebal, akan tetapi tidak terkumpul dan tidak sekuat ketika dia terkumpul semua di langit-langit atas, karena ada naiknya lidah bagian depan dan belakang yang itu terlaksana ketika mengucapkan huruf-huruf idbaq. Jadi kho, ujung lidahnya turun. Jadi dia naik pangkal lidah dan suara naik ke langit-langit atas, akan tetapi tidak sekuat ketika mengucapkan misalnya so, po. Jadi lebih kuat karena ujung lidah juga naik ke langit-langit atas dan mengakibatkan suara itu seakan-akan mengumpul dan semua terpusat di langit-langit atas, menggema di sana. Jadi so, bo lebih tebal, lebih kuat daripada huruf-huruf yang sekedar isti'la tanpa idbaq. Semua huruf isti'la, semua huruf idbaq adalah isti'la, tapi tidak semua huruf isti'la idbaq. Apa saja huruf idbaq yang itu berarti mengumpulnya suara antara langit-langit atas dan juga lidah, karena lidahnya dua bagiannya naik, bagian belakang dan depan, maka suara naik ke langit-langit atas dan mengumpul di sana. Apa saja hurufnya? Hanya ada 4, yaitu shod, bod, ko, dan gho. Ada 4. Jadi dari 7 huruf isti'la yang terkumpul dalam khusso, dautin, til, kita ambil 4 di antaranya, dan itulah shod, bod, po, gho, itulah yang masuk pada sifat idbaq. Dan tentu saja semua huruf idbaq sekali lagi adalah termasuk huruf isti'la. Nah, huruf-huruf infitah adalah sisa dari huruf idbaq. Jadi ada 29 diambil 4, ya 25. Semuanya sisanya adalah huruf infitah. Termasuk di dalamnya huruf kho dan huruf gho. Dan juga huruf ko. Semua ini walaupun dia tebal, tapi dia infitah. Suaranya tidak terkumpul di antara lidah dan langit-langit. Dia naik ke langit-langit, tapi tidak sekuat ketika huruf itu idbaq. Ya. Demikian pembahasan dari 4 sifat yang berkaitan dengan tebal tipisnya suara, yaitu sifat isti'la dan lawannya istifal, dan sifat infitah lawannya adalah idbaq. Jadi untuk melengkapi, kita tulis di sini huruf-huruf yang tergabung dalam sifat infitah.
yaitu sisa dari huruf idbaq yang 4. Ya. Idbaq adalah sisa dari huruf infitah. Infitah adalah sisa dari huruf idbaq, sama aja ya. Jadi lebih baik dihafal yang sedikit, sekali lagi, agar lebih mudah. Dihafal huruf idbaqnya saja, yaitu 4 huruf saja. Qa, Lo, dan Sod, dan Bod. Sisanya adalah huruf infitah. Demikian sifat yang berkaitan dengan tebal tipis. Barangkali ada yang ditanyakan, tafadhol. Bagaimana pendapat para peserta? Apakah pembahasannya jelimet atau susah difahami? Atau mungkin jelas? Dan memang sedikit banyak pasti bagi yang belum pernah mempelajari sifat huruf, ini adalah sesuatu hal yang baru. Ada gimana kita sangat detail mensifati huruf ini. Ada bagaimana suaranya, bagaimana udaranya, bagaimana tebal tipisnya. Ini sangat detail. Namun sekali lagi, ini adalah menunjukkan bagaimana mujahadah atau usaha para ulama untuk menjaga bacaan Al-Quran ini agar tetap baik dan benar. Jadi sesuai dengan ketika diturunkan. Dan mereka, para ulama, tentu saja mengambilnya dari guru-gurunya yang juga tersambung dalam silsilah sanad hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, taib. Setelahnya ada isti'la dan infitah pada harokat kasroh. Contohnya bakhila, yudkhilu, tabghi. Huruf kha, ghain, dan qaf semuanya adalah huruf tebal, isti'la. Akan tetapi dia tidak termasuk huruf yang mengumpul suaranya di langit-langit atas atau huruf idbaq. Dan ketika dia kasroh, dia tetap tebal. Bukan berarti qaf kasroh jadi tipis. Contohnya qibalak, bukan berarti menjadi kibalak jadi kaf. Ya, tetap tebal. Qibalak, tapi tidak setebal ketika dia fathah atau dhammah. Jadi ketika fathah itulah tingkatan yang paling tebal dan kuat. Kemudian dhammah, kemudian kasroh. Adapun sukun, maka dia mengikuti huruf harokat sebelumnya, baik dari sisi tingkatan tebal dan tipisnya. Kemudian ada huruf isti'la dan idbaq, yaitu 4 huruf tadi, shad, bod, qa, gha. Ini adalah huruf-huruf yang paling kuat dan paling tebal. Nusibat, jadi jangan sampai jadi nusibat, jadi sin. Qudiyat, ya'si. Dan jangan sampai ketika mengusahakan tebal dengan memonyongkan bibir. Nah, ini juga perlu diberi perhatian. Jadi bukan ya'si dengan memonyongkan bibir. Cukup dengan menaikkan pangkal lidah
dan membuat suara itu menuju langit-langit atas dan bergema di langit-langit atas. Si, ya'si, yafsilu, sutihat, fanadhira, dan seterusnya. Baik, ini adalah ringkasan dari sifat-sifat huruf yang telah kita pelajari. Ada sifat huruf yang berlawanan, yaitu hamas, jahar, syiddah, rokhawah, dan bainiyah. Kemudian ada isti'la dan istifal. Kemudian ada idbaq dan infitah. Ada sifat yang tidak dibahas di sini, walaupun disebutkan dalam kitab Manzumah Jazariyah. Beliau kasih catatan di bawah. Sifat idlaq dan ismat. Karena tidak bersinggungan atau kurang bersinggungan langsung dengan huruf-huruf, dengan pembahasan tajwid, yang itu artinya ngefek atau sangat berpengaruh pada pengucapan. Jadi sebagian mengatakan bahwasannya sifat idlaq dan sorof atau tasrif yang membahas tentang susunan kalimat, bukan bersinggungan langsung dengan suara atau pengucapan. Adapun yang tadi semua tentang udara, suara, kemudian naik turunnya suara, ini semua sangat berpengaruh pada pengucapan huruf-huruf. Jika kita tidak memberikannya sifat dengan benar, maka suaranya pasti ada yang kurang. Entah kurangnya sangat sehingga berubah menjadi huruf lain, atau kurang sedikit atau menjadi kurang sempurna. Demikian yang bisa kita baca dan kita pelajari bersama di kesempatan kali ini. Jika ada yang belum jelas, tafadhol bagi para peserta untuk ditanyakan. Baik, jika dirasa sudah jelas, maka insya Allah kita cukupkan dulu pembahasan kita kali ini. Dan mohon maaf belum bisa memberikan waktu untuk para peserta untuk berinteraksi membaca, karena mengingat pembahasan yang masih tersisa banyak di hadapan kita, dan juga pentingnya pembahasan ini. Jadi walaupun mengambil waktu yang banyak, tapi kita berusaha untuk menjelaskannya dengan diulang-ulang, karena ini mungkin sangat baru gitu ya. Baik, Ustadz Riza, tafadhol. Ya Ustadz, Anda ingin bertanya mengenai huruf so. Kalau dalam keadaan sukun dibaca as atau as atau gimana Ustadz? Baik, barakallahu fikum. Huruf shad ketika sukun, dia tetap mengandung sifat-sifat tadi, yaitu tebal. Salah satunya adalah tebal. As. Jadi berbeda dengan as. Jadi A-nya tetap A. Ringan, A. As berbeda dengan hurufnya yang setelah hamzah, maka harus berbeda. Ketika shad maka tebal. As. Jadi posisi lidah langsung menempati
sifat yang seharusnya. Ketika shad, posisi lidah naik bagian pangkalnya. Yang ini mengakibatkan tebal. Berbeda dengan ketika sin, maka pangkal lidah tidak terasa naik. Contohnya as, pangkal lidah tidak terasa naik, ya kan? Ketika as, pangkal lidah naik dan suara menjadi berat karena dinaikkan ke langit-langit atas. Demikian, semoga bisa difahami. Baik, kita cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz Muhammad Hisham hafizahullah ta'ala, kepada Bapak Ibu, ikhwah dan akhwat yang kami cintai karena Allah Jalla wa'ala. Insyaallah pertemuan yang kelima akan dilaksanakan pada Sabtu pekan depan. Insyaallah ta'ala. Jangan lupa untuk murojaah materi yang sudah diajarkan oleh Ustadz. Link rekaman ada di grup WA. Nah, sekian yang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.